Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri kembali, karena ini mungkin masih banyak yang pertama kali saya bertemu. Ada juga yang sudah saya kenal. Supaya lebih akrab kita, ini kedua kalinya saya kesini nih. Nama saya Hudriansyah, biasa dipanggil Hudri. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di UIN Samarinda. Namun saat ini saya sedang melanjutkan studi S3 saya di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah salah satu mufti di Mesir yang secara khusus menulis buku tentang fikih lingkungan. Apa itu fikih lingkungan? Jadi kalau selama ini kita tentu sudah belajar tentang fikih ya. Jadi kalau fikih itu kan bicara tentang syariat. Apa saja ketetapan Allah yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu fikih sederhananya. Di balik ketetapan Allah itu ada yang namanya rahasia. Di balik hukum tertentu, itu namanya maqasidus syariah. Ya. Jadi maqasidus syariah itu artinya apa tujuannya Allah menetapkan satu perkara, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Misalnya, bolehkah kita memakan daging babi? Tidak boleh. Itu jelas larangannya dalam Al-Quran. Tetapi kenapa kita tidak boleh makan? Itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Tidak dijelaskan juga di dalam hadis. Dari mana kita tahu rahasia di balik pelarangan itu? Itulah yang disebut dengan maqasidus syariah. Rahasia di balik ketetapan-ketetapan Allah. Nah, yang kita sebut dengan maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama ada namanya hifzuddin. Kita dilarang atau kita diperintahkan melakukan sesuatu itu tujuannya adalah untuk menjaga agama kita. Yang kedua hifzun nafs, untuk menyelamatkan jiwa kita dan jiwa siapapun. Yang ketiga hifzul aql, menyelamatkan akal kita. Yang keempat hifzun nasab, menyelamatkan keturunan-keturunan kita. Nah, yang terakhir hifzul mal, menyelamatkan harta kita. Ini 5 yang disepakati oleh para ulama. Kalau kita coba simpulkan, kelima perkara ini itu hanya terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kalau hablum minallah itu hubungan dengan Allah, itu kita sebut dengan ibadah. Kalau hablum minannas itu kita sebut dengan muamalah.
yang tidak banyak dikaji oleh para ulama adalah hablum minal alam. Bagaimana hubungan kita dengan alam semesta. Maka karena itulah kemudian beberapa tahun terakhir para ulama kemudian gencar mengkaji tentang fikih lingkungan ini. Maka bertambahlah maqasidus syariah. Tadi maqasidus syariah itu ada 5. Lalu kemudian bertambah menjadi 1. Yang ke-6 itu adalah hibzul bi'ah, menyelamatkan lingkungan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa perkara ini penting? Ada beberapa alasan. Pertama, karena ternyata hubungan kita sebagai manusia dengan alam di mana kita hidup ini sedang bermasalah. Ini sedang bermasalah. Kalau kita ibaratkan manusia, ada manusia yang mungkin masih berumur 30 tahun. Tetapi kekuatan fisiknya sudah seperti orang 50 tahun. Jadi wajahnya, fisiknya itu melampaui umurnya. Ya, 30 tahun sudah asam urat, sudah darah tinggi, kolesterol. Sementara yang 50 tahun masih sehat dan seterusnya. Nah, bumi kita, Bapak-bapak sekalian, bumi kita hari ini itu mengalami itu. Bumi kita itu nampak lebih tua dari umurnya. Apa buktinya? Gampang kok melihatnya. Sekarang ini kalau hujan turun banjir, longsor. Kalau musim panas kebakaran. Kenapa bisa seperti ini? Itu karena ada masalah. Masalahnya itu di mana? Hubungan kita sebagai manusia dengan alam sedang bermasalah. Keseimbangan alam itu bermasalah. Makanya saya termasuk orang yang sangat tidak setuju kalau misalnya ada pejabat yang bilang bahwa banjir itu terjadi karena hujan yang terus-menerus. Kalau kita percaya Al-Quran, mengimani Al-Quran, kita akan menolak pernyataan itu. Kenapa, Pak? Karena Al-Quran dengan tegas mengatakan Walladzi nazzala minas samai ma'an biqadarin. Jadi hujan yang turun dari langit itu sudah sesuai dengan kadarnya, tidak lebih tidak kurang. Jadi Allah menurunkan hujan itu sudah ditakar dengan sangat baik. Lalu kok bisa banjir? Berarti ada yang masalah. Yang menyebabkan banjir itu bukan hujannya, tetapi ada kerusakan-kerusakan di bumi ini yang menyebabkan banjir tidak bisa, air hujan tidak bisa ditampung oleh bumi. Terjadilah banjir, terjadilah longsor, dan berbagai bencana yang lainnya. Yang kedua alasannya adalah karena ini kita tinggal di bumi. Karena kita tinggal di bumi, ya maka kita harus peduli terhadap tempat yang kita huni. Kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, jamaah sekalian, ada banyak sekali ayat Al-Quran yang bicara tentang lingkungan. Bahkan jauh lebih banyak daripada ayat-ayat hukum. Kalau ayat hukum itu hanya ada sekitar 400-an ayat. Tetapi kalau kita telusuri ayat-ayat lingkungan, itu lebih dari 800 ayat yang bicara tentang alam semesta, tentang hubungan Allah dengan makhluk-makhluk selain manusia, begitu juga hubungan manusia dengan alam semesta, dengan Tuhan dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian kajian tentang pentingnya fikih lingkungan itu harus mulai digalakkan. Ya, tidak melulu bicara tentang ibadah, tentang muamalah dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan apa yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Pertama, Syekh Ali Jum'ah itu memperkenalkan
bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu memberikan contoh berinteraksi dengan makhluk-makhluk selain manusia. Jadi ini mungkin agak mistis sedikit. Tetapi ada banyak sekali contoh bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan makhluk ciptaan Allah selain manusia. Yang pertama saya bacakan hadisnya. Walaqad a'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu darsan fi hubbil jamal wat tafa'ul ma'hu wa mujawabatu hinama hanna ilaihi al-jism wa ma. Jadi hadis yang pertama ini bercerita tentang bagaimana Rasulullah itu memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Jadi dulu masjid-masjid yang dibangun pada mulanya itu bahannya dari pelepah kurma. Ya. Jadi bahannya itu dari pelepah kurma. Atap-atapnya itu dari pelepah kurma. Tiang-tiangnya juga dari pelepah kurma. Nah, Rasulullah itu punya kebiasaan. Kalau lagi ceramah, lagi khutbah, Rasulullah itu berdiri di samping tiang, salah satu tiang yang ada di masjid itu. Nah, suatu ketika para sahabat itu berinisiatif bikin mimbar, ya, bikinlah mimbar sebagai pengganti dari tiang tadi. Apa yang terjadi? Setiap kali Rasulullah naik mimbar, tiang yang biasa dipakai oleh Rasulullah itu berbunyi seperti orang yang menangis, memanggil-manggil. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mendekati tiang tadi, lalu dipegang, diam. Tiangnya diam, tidak lagi bunyi. Ini bukan cerita mistis, Pak. Meskipun ini malam Jumat besar, tapi itu nyata terjadi. Pohon kurma yang biasa dipakai oleh Rasulullah bersandar ketika ceramah itu bersedih karena tidak lagi digunakan sebagai sandaran oleh Rasulullah, karena sudah ada mimbar. Dan Rasulullah menunjukkan kepada sahabatnya, lihat, pohon sekalipun yang sering kita anggap benda mati itu punya ruh. Dipegang kemudian diam. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Jabal Uhud. Saya kira kita tahu ya Jabal Uhud, Gunung Uhud. Gunung Uhud ini setiap kali Rasulullah lewat di situ hatinya sedih. Kenapa Rasulullah sedih ketika melewati Gunung Uhud? Karena ada peristiwa yang namanya Perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang menewaskan banyak sahabat Rasulullah dan bahkan menyebabkan Rasulullah terluka. Termasuk yang membuat Rasulullah sangat sedih adalah Rasulullah harus kehilangan pamannya namanya Hamzah bin Abdul Muttalib karena dibunuh di perang Uhud. Peristiwa ini terjadi 1 tahun setelah perang Badar. Ya, kalau kita baca sejarah itu, di perang Badar umat Islam itu menang melawan kafir Quraisy. Tapi kafir Quraisy nggak mau terima, akhirnya dendam. Dibalaslah dengan perang Uhud. Di perang Uhud itu tentara musyrikin itu ada 3.000 orang. Sementara orang muslim hanya ada 1.000. Bayangkan, lebih banyak tentara musuh. 1.000 itu pun kemudian ada yang berkhianat. Ada namanya Abdullah bin Ubay, itu berbelot, diambil 300 pasukan, sehingga pasukannya tersisa 700. Nah, pada saat itulah kemudian pasukan umat Islam itu dikalahkan. Bahkan Rasulullah terluka, pamannya terbunuh. Yang bunuh itu melemparkan pedang, namanya Wahsy. Jadi Wahsy itu melemparkan pedang tembus ke perutnya paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya Rasulullah setiap lewat di Jabal Uhud itu sedih sekali.
Tapi apa kata Rasulullah? Setiap lewat di dekat Jabal Uhud, beliau tunjuk, kasih tahu para sahabatnya, hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Kata Rasulullah, gunung ini, gunung Uhud, itu mencintai kita dan kita mencintainya. Apa maksudnya? Apakah gunung punya perasaan? Apakah gunung bisa mencintai manusia? Tentu enggak. Tetapi Rasulullah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa gunung itu adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang diciptakan sia-sia, termasuk gunung. Maka ketika Rasulullah mengatakan gunung ini mencintai kita, itu maksudnya jagalah gunung ini, jangan dirusak. Karena ketika gunung dirusak, maka keseimbangan alam juga akan terganggu. Nah, inilah yang kita sebut tadi persoalan. Kalau sekarang ini banyak sekali gunung-gunung yang dibongkar demi mengambil apa yang ada di dalam perut bumi. Nah, kita diingatkan oleh Rasulullah. Jadi sebegitu kuatnya hubungan Rasulullah dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah selain manusia. Lalu kemudian contoh lain. Dalam hadis lain itu diceritakan, kata Rasulullah, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni la a'riful an. Jadi kata Rasulullah, sebelum saya diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, saya itu tidak sadar kalau setiap kali saya bertemu dengan batu, batu itu mengucapkan salam kepada saya. Dan setelah saya diutus menjadi rasul, saya baru sadar bahwa setiap batu yang saya temui di jalan itu selalu mengucapkan salam kepada saya. Ini bayangkan Pak, batu saja begitu senang bertemu Rasulullah sampai mengucapkan salam. Tentu beda ceritanya kalau kita keluar dari sini ketemu batu, tiba-tiba batunya mengucapkan salam sama kita. Bahkan di hadis lain ditegaskan, kemanapun Rasulullah berjalan, kalau beliau melewati pohon, melewati batu, maka semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Jadi batu-batu yang bertemu dengan Rasulullah itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon-pohon juga begitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Ini bukan cerita karangan. Ya. Tentu cerita-cerita seperti ini jarang kita dengar. Tetapi kalau kita coba dalami maknanya, ini sebetulnya membantu kita untuk mentadaburi bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan alam semesta ini. Ini juga sebetulnya membantu kita untuk memahami banyak fenomena. Jadi jamaah sekalian, mungkin kita sering mendapatkan, dulu mungkin ada orang-orang tua kita yang misalnya mensakralkan gunung, bawa sesajen, bawa sesembahan. Ada pohon besar kemudian disakralkan, disembah-sembah. Ada batu besar dianggap keramat dan seterusnya. Itu dulu, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Dan kita menyebut itu sebagai perilaku syirik. Tetapi kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, sebetulnya bisa jadi orang-orang yang mengkultuskan benda-benda yang seperti itu tadi punya pengalaman mistis. Mungkin misalnya orang-orang pedalaman yang hidup di hutan,
Masuk hutan ketemu pohon besar, tiba-tiba ada yang menegur misal. Lalu kemudian pohon itu dianggap sebagai pohon keramat. Kalau kita merujuk kepada hadis, pada dasarnya memang pohon, batu, gunung itu juga bisa berinteraksi dengan manusia. Seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Bedanya apa? Kalau Rasulullah memposisikan makhluk-makhluk itu sebagai ciptaan Allah, menghormati ciptaan Allah. Yang keliru di kalangan masyarakat itu ketika mengkultuskan, ya, menganggap itu sebagai benda keramat kemudian disembah dan seterusnya. Ini yang tidak boleh, ini yang dilarang oleh agama. Nah, itu jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya. Jadi hati-hati, Pak. Ya, setelah ini kalau keluar tiba-tiba pohonnya menyapa, biasa aja. Itu bukan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Anggap saja itu benar pohon, gitu ya bicara. Karena itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Bahkan contoh lain, cara Rasulullah memperlakukan makhluk selain manusia, ya. Misalnya pernah satu ketika Rasulullah itu dalam perjalanan, lalu mereka kekurangan air minum dan makanan, ya. Lalu Rasul panggil para sahabatnya, tolong bawakan saya satu bejana yang berisi air. Dibawakanlah itu kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berdialog dengan air itu, ya. Kata Rasulullah, udlubu fadlatan min ma, ya, mintalah keberkahan daripada air itu. Lalu Rasulullah masukkan jari-jarinya ke dalam bejana itu. Setelah itu dikeluarkan dan air mengucur dari tangan baginda Rasulullah SAW. Sehingga semua orang yang hadir saat itu bisa menikmati air itu. Bahkan menurut kesaksian para sahabat, ketika Rasulullah makan, ya, ketika Rasulullah makan, makanan yang dikunyah oleh Rasulullah itu bertasbih, ya, makanan yang dimakan oleh Rasulullah itu bertasbih. Jadi makhluk-makhluk selain manusia begitu senang ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana seharusnya kemudian kita berhubungan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain? Syekh Ali Juma itu membuat kategori, ada 3 level manusia ketika berhubungan dengan alam semesta. Level yang pertama itu, dan dianggap level yang paling rendah, adalah tipe manusia yang melihat alam semesta itu hanya sebagai benda mati yang tujuannya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jadi al-intifa bit taskhir. Jadi ketika orang melihat ada pohon, ada batu, ada tambang, yang mereka lihat, ya itu memang ciptaan Allah yang harus dimanfaatkan. Dan memang pada dasarnya dibolehkan. Ya, kekayaan alam itu boleh dimanfaatkan. Tetapi kita diingatkan di banyak ayat, di banyak hadis, jangan sampai merusak. Karena ketika itu sudah rusak, itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan. Itulah yang menyebabkan kenapa setiap turun hujan banjir, longsor, terjadi bencana dan seterusnya. Nah, ini level yang pertama. Memanfaatkan itu boleh, asal tidak merusak. Apa bedanya memanfaatkan dan merusak? Misalnya begini jamaah sekalian, kita itu butuh listrik misalnya 100.000 misalnya, tetapi yang kita ambil 1 juta. Kita cuma butuh 100.000, tapi yang kita ambil 1 juta. Nah, ini sudah melampaui batas. Maka yang dianjurkan adalah manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu level yang paling rendah. Level yang kedua yaitu level at-tafakkur wal i'tibar. Ya, level mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Ya, mengagumi kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaan.
Jadi kita diajak untuk bertadabbur mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaan. Dan level yang tertinggi disebut dengan mustawal mahabbah wal ulfa. Ketika sudah mengenal Allah lewat ciptaan-ciptaannya, tumbuhlah rasa cinta. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat melarang kita menghancurkan pohon, terutama pohon yang dihuni oleh burung-burung. Ya, ini ada pembahasannya sendiri tentang pohon. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas. Intinya adalah bahwa kita bisa mengukur sejauh mana hubungan kita dengan alam itu dengan melihat bagaimana kita melihat ciptaan-ciptaan Allah selain manusia. Nah, di dalam Al-Quran kita diajak untuk bertadabbur. Ada satu ayat yang menarik sekali. Allah mengatakan, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Di ayat ini Allah menggunakan kata anbata. Anbata itu Pak, kalau dalam bahasa Arab artinya menumbuhkan. Jadi ternyata Allah itu melihat kita itu sama seperti tumbuhan yang tumbuh dengan sebaik-baik. Jadi kita tidak ada bedanya dengan tumbuhan. Sama-sama tumbuh. Tumbuh dari mana? Dari dalam tanah. Makanya dikatakan bahwa kita, manusia itu asal usulnya adalah dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kita ini berasal dari tanah, kemudian nanti akan dikembalikan ke dalam tanah ketika kita mati, lalu kemudian dibangkitkan kembali ketika tiba hari kiamat. Itu. Di ayat lain dikatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian diciptakan dari tanah, kemudian dikembalikan ke dalam tanah, lalu kemudian nanti dikeluarkan kembali dari dalam tanah. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa hakikat kita itu berasal dari tanah. Kita punya hubungan yang kuat dengan tanah. Ya. Kalau Bapak sekalian nggak percaya kita berasal dari tanah, bisa dicek Pak. 3 hari nggak mandi dicek, nanti ada keluar daki-dakinya. Nah, di hadis lain dipertegas, wa tahaffazu minal ard fa innaha ummukum. Bahkan Rasul mengatakan, jagalah bumi ini, jagalah tanah-tanah yang dihamparkan untuk kalian, karena bumi itu sama seperti ibu kalian. Bahkan bumi itu diperumpamakan sama seperti ibu kita. Apa maksudnya? Ibu itu kan yang melahirkan kita. Ibu itulah yang merawat kita, memberi kita makan lewat ASI-nya, lewat makanan-makanan yang bersumber dari tanah. Maka ketika Rasulullah mengibaratkan bumi itu seperti ibu, Rasulullah ingin mengingatkan kita asal usul kita. Kita itu berasal dari tanah. Maka kalau kita berasal dari tanah, hormati dan jagalah tanah itu. Itu yang tadi saya sampaikan setelah sholat maghrib, bahwa dimanapun kita berada di atas bumi ini, bumi itu akan menjadi saksi atas segala apa yang kita lakukan. Fa innaha mukhbiratun bih. Jadi kalau kita gunakan bumi ini untuk bersujud, berzikir, bertasbih, maka bumi itu nanti akan menjadi saksi, memberikan kabar kepada para malaikat, si fulan, orang yang taat, senantiasa sujud di atas tanah, maka berikan tempat terbaik di sisi Allah. Begitu juga perumpamaan ini punya makna bahwa kita ini kodratnya sebagai manusia akan kembali ke asalnya. Ya, kalau kita perantau Pak, misalnya Bapak di sini kan 2 minggu misalnya, seenak apapun tempat ini, tetap pasti merindukan untuk pulang ke rumah. Apalagi kalau kita masih punya orang tua. Ya, di sini kan sudah nggak perlu mikir masak, ya, sudah dijamin semuanya. Tetapi bagaimanapun nyamannya di sini, tetap kita punya tempat pulang. Itu juga yang ingin diingatkan oleh Rasulullah kepada kita.
Dunia itu cuma sementara. Tidak boleh aku, tidak boleh sombong. Sehebat apapun Anda, suatu saat Anda akan kembali ke dalam tanah. Oleh karena itu, watahaffazu, jagalah perilaku kalian. Jangan rusak bumi. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita agar supaya berhati-hati menjaga semua perilaku kita, terutama perilaku terhadap bumi yang diciptakan oleh Allah kepada kita semua. Kita boleh menikmati karunia Allah, tapi jangan sampai menyebabkan kerusakan yang pada akhirnya dampaknya juga akan kembali kepada kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau ingin berbagi cerita, falyatafadhal. Silakan Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang punya pengalaman mistis berinteraksi dengan batu, pohon, gunung? Materinya berat. Ya, jadi kalau memang tidak ada, mungkin saya cukupkan. Tapi ada satu hal yang menarik juga di hadis yang lain itu soal tanah ini. Jadi ternyata memang tanah itu bukan hanya sekedar tanah, karena ternyata Rasulullah itu menjadikan tanah itu selain sebagai obat, itu juga menjadi senjata. Ya, tanah itu menjadi senjatanya Rasulullah. Jadi ketika perang Badar, perang Hunain, tanah itu digunakan oleh pasukan Muslim untuk membutakan pasukan musuh. Begitu juga tanah itu, ya, dalam riwayat lain diceritakan setiap kali ada orang datang kepada baginda Rasulullah SAW lalu mengeluh ada sakit, ada luka di badannya, maka yang Rasulullah lakukan apa? Rasulullah meletakkan tangannya di atas tanah, lalu kemudian dibacakan doa. Apa doanya? Ini doanya, bisa dihafalkan doanya. Doanya ini adalah Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyashfa bihi saqimuna biizni rabbina. Itu yang dibaca oleh Rasulullah, kemudian diusapkan ke luka yang ada di tubuh orang itu atau di tubuh beliau, dan insya Allah itu sembuh. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tanah yang dimaksud tanah yang mana? Apakah semua tanah bisa? Ya, apalagi kalau tanahnya sudah ada terkontaminasi dengan bakteri misalnya. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud tanah di sini adalah tanah kota Madinah. Ya, tanahnya kota Madinah, karena kota Madinah itu adalah kota yang diberkahi. Makanya Pak, kalau nanti dapat rezeki ke Madinah, ke kota Madinah, amin ya rabbal alamin, ya, jangan lupa sentuh tanahnya, karena itu tanah yang diberkahi. Ya, bahkan kalau ada sakit-sakit, praktekkan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sentuh tanahnya, baca doanya, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyashfa bihi saqamuna biizni rabbina. Lalu usapkan kepada kita, insyaallah biiznillah Allah akan sembuhkan segala penyakit kita. Demikian, jika memang tidak ada yang mau didiskusikan, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.